Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali saudara pada ibadah minggu kedua di bulan Februari tahun 2021. Saya mau katakan tagline kita tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin saudaraku. Tahun di mana kita harus menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Karena jika kita di dalam Kristus, pasti ada kemenangan. Katakan kepada kiri kanannya, pasti ada kemenangan di dalam Kristus. Amin. Mungkin tahun 2021 kita boleh merasa susah, boleh merasa banyak tekanan, boleh merasa ada hal-hal yang begitu gelap, begitu mencekam. Tapi kita percaya di dalam Kristus. Dan biarlah keadaan itu bukan menjadi peperangan kita, saudara. Jadikan setiap keadaanmu adalah peperangannya Tuhan. Amin. Saya mau rindu angkat suatu pujian baru yang berbicara tentang peperangan. Peperangan adalah milik Kristus, karena di dalam Dia selalu ada kemenangan. Through the shadow, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'm fine on my knees with my hand lifted up. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Yeah. For Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the essence, you see the beauty. Thank you. When all I see is a cross, God, you see the empty too. When I'm fine, so when I'm fine on my knees with my hand lifted up. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you in every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you in every battle. Nothing can stand against the power of our God.
Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang begitu besar. Tuhan yang selalu memenangkan setiap peperangan kami. Tuhan yang selalu memenangkan setiap permasalahan kami. Kami tidak takut. Kami tidak gentar Bapa. Karena jika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang begitu besar. Punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ini kami Tuhan anak-Mu. Datang merendahkan diri kami. Perbaharui kami, urapi kami, berkati setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Beracara Tuhan karena firman Tuhan yang berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir Bapak. Penuhi setiap kami, penuhi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku, Shalom. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Dan di dalam Tuhan kita akan selalu menang. Saya rindu kita menyanyikan suatu pujian, kita mau menaikkan pujian, kita mau deklarasikan kemenangan kita di dalam Tuhan. Katakan, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendeklarasikan bersama Yesus kita pasti menang. Amin. Bilang sama kiri kanannya, kamu pasti menang di dalam Kristus. Saya pasti menang di dalam Kristus. Amin saudaraku. Karena Kristus adalah Tuhan yang adalah kekuatan kita. Kita angkat pujian ini saudaraku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Amin. Tuhan kekuatan kita saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya Dia adalah kekuatan kita. Amin. Saatnya kita mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di bawah. Kita mau deklarasikan persembahan kita. Bersama-sama kita katakan, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan telah dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru serta koneksi ilahi Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan dari Tuhan, diberi jodoh bagi yang belum punya pasangan, menjadi keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Kami memberi persembahan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kita mau masuk ke dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita sekali lagi mau nyatakan bahwa kemenangan terjadi di sini.
terjadi di sini keselamatan, terjadi di sini. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus.
Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Selamat kita bertemu kembali di ibadah online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan dalam pujian tadi ada kata-kata dalam pujian bahwa di dalam hadirat Tuhan itulah kekuatan kita. Dan memang sesungguhnya demikian bahwa di dalam Tuhan sajalah letak kekuatan kita. Hari ini kita akan membahas tentang Simson, salah seorang hakim. Kalau minggu lalu Bapak Gembala telah berbicara mengenai Yefta, hari ini saya akan berbicara mengenai Simson, seorang hakim yang dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan, Hakim-Hakim pasal yang ke-13, ayat 1 sampai ke-5. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-5 saya akan bacakan. Lahirnya Simson, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Ya, puji Tuhan, ini kisah bagaimana Simson dilahirkan dari seorang wanita yang sebenarnya mandul, tapi Tuhan punya misi tertentu untuk anak yang akan dikandung. Jadi dinamakan menjadi nazir Allah sejak dari kandungannya, sehingga pisau cukur tidak akan mengenai rambutnya sejak dia dilahirkan, bahkan sampai nanti dewasa, sampai dia melakukan tugas-tugasnya sebagai penyelamat orang Israel dari tangan orang Filistin. Jadi kalau kita baca, Simson punya dari awal dia dikandung sudah punya misi khusus dari Tuhan. Dia menjadi nazir Allah dan dia memiliki suatu karunia yang unik, ya, yaitu kekuatan fisik di atas rata-rata. Kekuatan fisik yang luar biasa. Jadi kalau saudara melihat, Simson adalah seperti superhero yang kita lihat di film-film, di komik-komik DC dan Marvel, ya, seperti itu. Dan memang begitulah keunikan Simson. Dia punya kekuatan fisik di atas manusia biasa.
ya. Dan jadi saudara, kalau kita melihat orang lain punya dipakai Tuhan dengan kemampuan spiritual, ya, bisa punya penglihatan, bisa bernubuat, bisa karunia-karunia yang membuat kita, kok dia dipakai aku enggak. Tapi kalau saudara punya kekuatan yang besar, kekuatan untuk bekerja bagi keluarga saudara, bekerja bagi Tuhan di pelayanan, itu juga sebuah karunia, itu juga anugerah. Lihat Simson, dia dianugerahi kekuatan fisik yang luar biasa, dan itu adalah dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang diberikan, tidak melihat kita layak atau tidak layak untuk mendapatkannya, diberikan oleh Tuhan. Dan kita harus bersyukur buat semua yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan melihat bagaimana Simson dalam perjalanan hidupnya, dia menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita membaca di pasal yang berikutnya 14, 15, 16, ya, ada 4 pasal yang menceritakan bagaimana kisah hidup Simson yang luar biasa ini. Ya, kisah hidupnya yang berakhir dramatis, tapi tetap menjadi seorang yang menunaikan tugasnya sebagai penyelamat. Ya, kalau kita baca di di pasal-pasal sesudahnya, Simson mulai menunjukkan kekuatannya. Dia mencabik singa. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-14, mencabik singa. Kalau kita mungkin bisa cabik cuma kertas, tapi Simson mencabik singa. Ya, hewan yang besar dan ganas itu dia bisa mencabik. Lalu dia, ketika dia kalah pertaruhan teka-teki, dia harus membunuh 30 orang Filistin dan mengambil bajunya. Ya. Lalu dia juga membakar ladang-ladang gandum orang Filistin, ya, dengan mengumpulkan 300 anjing hutan. Diikat ekornya dengan obor, dilepaskan di ladang orang Filistin, sehingga semua gandum yang sudah dituai, yang belum dituai, juga kebun pohon-pohon zaitun, semua terbakar dan menimbulkan amarah, ya, kepada orang-orang Filistin. Sehingga disitulah Simson menunjukkan kekuatannya yang datang daripada Tuhan. Lalu dia juga, kalau kita baca selanjutnya, dia memukul sekelompok orang Filistin dengan hebat sampai tulang-tulangnya remuk. Lalu di Lehi dia membunuh 1000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Di Gaza dia mengangkat pintu gerbang kota itu karena dia dihadang oleh orang Filistin. Diangkat sampai ke puncak gunung. Sungguh sebuah kekuatan yang sangat luar biasa yang kita manusia biasa nggak punya, ya. Tapi karena memang Simson memiliki misi atau misi penyelamatan, menyelamatkan bangsanya dari tangan orang Filistin, maka dia dianugerahkan kekuatan yang luar biasa. Dan ini kenapa harus dia memiliki kekuatan seperti itu, Tuhan anugerahkan seperti itu, karena memang bangsanya nggak ada satupun yang menolong. Kalau kita baca di Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-11, kita akan baca Hakim-Hakim 15 ayat 11. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung Batu Etam dan berkatalah kepada Simson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Jadi di situ kita bisa membaca bahwa sebenarnya orang-orang Israel sudah menyerah. Dan mereka nggak bisa melawan orang Filistin. Oleh karena itu, Simson dianugerahi kekuatan yang luar biasa untuk menjadi single fighter melawan orang-orang Filistin. Dan kekuatannya kita akui luar biasa ketika kita membaca ini. Tetapi kalau kita baca sebuah kejatuhan Simson, ya, anti klimaksnya ada di pasal yang ke-16 ketika dia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek yang bernama Delila, ya. Karena begitu orang-orang Filistin, raja-raja orang Filistin itu rasanya putus asa. Gimana caranya bisa mengalahkan Simson? Bagaimana caranya bisa menundukkan dia? Menghabisi kekuatannya. Caranya mereka memakai Delila untuk mengorek rahasia kekuatan Simson. Ya, kalau kita baca, kita akan baca dari Hakim-Hakim pasal ke-16 ayat 4 sampai 6. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. Jadi,
raja-raja orang Filistin membayar Delila, ya, menjanjikan uang supaya dia bisa mengorek keterangan dari Simson. Dan kalau kita baca ini panjang ya, saya nggak akan baca seluruhnya. Jadi Delila mulai mengorek sebenarnya di mana letak rahasia kekuatan Simson, dan Simson memberikan 3 kali jawaban yang sebenarnya nggak benar, salah. Jadi ketika ditanya apa sih rahasia kekuatanmu, Simson berkata di jawaban yang pertama dia mengatakan, oh aku akan kalah kalau kamu mengikat aku dengan tali busur yang baru. Ya. Tapi ternyata Simson bisa melepaskannya ketika diteriaki oleh Delila, orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Dia bangun dan mematahkan itu tali-tali itu. Lalu yang kedua dibilang karena merasa dibohongi, sebenarnya apa? Lalu Simson menjawab bahwa dia bisa dikalahkan kalau diikat dengan tali yang baru yang belum pernah digunakan untuk pekerjaan apapun. Tapi ternyata itu juga jawaban yang tidak benar. Lalu yang ketiga adalah kalau misalnya 7 jalinan rambutku ini ditenun dengan lungsing dan dikokohkan dengan patok, maka aku nggak bisa lepas. Tapi ternyata itu juga adalah jawaban yang salah, ya. Lalu kita akan melihat bahwa sebenarnya Delila nggak pernah berputus asa untuk mendapat jawaban yang benar dari Simson. Kenapa? Karena dia dijanjikan sebuah uang yang banyak, ya saudara ya. Kita akan baca ayat yang ke-15 dari Hakim-Hakim pasal ke-16 tadi. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah ke perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Dan di sini kita melihat bahwa ternyata Delila berhasil menaklukkan Simson, ya saudara ya. Delila dicintai oleh Simson begitu besar, tapi sebenarnya dia tidak mencintai Simson. Ini sama seperti kalau kita mencintai dunia ini yang menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Kita mencintai dunia ini, kesenangan dunia ini, tapi sebenarnya kesenangan dunia itu tidak pernah mencintai kita. Kita ditipu olehnya. Dan ternyata inilah yang terjadi pada Simson. Dia ditundukkan, rambutnya dicukur, dan dia kehilangan kekuatannya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah benar sumber kekuatan Simson terletak pada rambutnya? Apakah benar kekuatan Simson, sumber kekuatannya terletak pada 7 jalin rambutnya? Kita akan melihat itu bersama-sama saudara ya. Apakah benar seperti itu? Kita akan buka Bilangan pasal yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Kalau kita tadi sudah mendapat informasi dari ayat Hakim-Hakim tadi bahwa Simson adalah nazir Allah. Nazir Allah adalah orang yang dikhususkan atau dipisahkan Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, atau orang yang berpantang ya untuk masa waktu tertentu. Kita akan baca Bilangan 6.
Ini hukum mengenai kenaziran. Bilangan 6 ayat 1 sampai yang kelima, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Ya, jadi saudara, kalau kita baca di sini hukum mengenai kenaziran, memanjangkan rambutnya, ya sampai genap waktu nazar orang tersebut, itu memang peraturan atau syarat yang ditetapkan, hukum yang ditetapkan untuk nazir Allah atau kalau kita bernazar. Jadi sebenarnya membiarkan rambutnya tumbuh panjang tidak dicukur tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik Simson dan juga kekuatan fisik orang-orang yang bernazar ini. Ya, tidak ada hubungannya. Kalau kita membaca juga di Perjanjian Baru, itu juga ada orang-orang yang bernazar membiarkan tumbuhnya rambutnya panjang, lalu setelah selesai masa nazarnya memotong rambutnya. Paulus dalam Kisah Rasul 18 ayat 18 juga melakukan hal yang sama. Dia punya nazar, setelah nazarnya selesai dicukur rambutnya. Jadi memanjangkan rambut ketika masa nazar itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan seseorang, tetapi memang syarat atau hukum yang menjadi ketentuan bagi seorang yang hendak bernazar. Kalau kita membaca 1 Samuel, ini juga tentang membiarkan rambutnya tidak dicukur ya. Samuel juga sama seperti Simson, persis ya. Kita baca 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ini tentang Hana yang bernazar bagi anak yang dikandungnya, bagi anak yang akan dikandungnya. 1 Samuel 1 ayat 11, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, ini janjinya Hana untuk Samuel. Tapi apakah Samuel dengan membiarkan rambutnya tidak dicukur dia punya kekuatan fisik seperti Simson? Tidak, saudara. Jadi dari ayat-ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa kekuatan Simson tidak ada hubungannya dengan memanjang rambutnya. Lalu dari mana Simson mendapatkan kekuatan itu? Kita akan buka di Hakim-Hakim lagi. Hakim-Hakim, kalau kita lihat ada satu kata-kata yang berulang di ayat-ayat ini. Ya, kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-25. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Itu pertama ya. Lalu di ayat pasal yang 14 ayat yang ke-6, pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Ya. Dimulai dengan berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu masih di pasal yang sama ayat 19, maka berkuasalah roh Tuhan di atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Lalu di ayat pasal 15 ayat yang ke-14, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya rambut yang dibiarkan memanjang pada saat masa nazar itu adalah simbol atau tanda bahwa orang itu sedang bernazar kepada Tuhan, menjalankan tugasnya sebagai nazir Allah. Tidak ada hubungannya dengan kekuatan fisik seseorang, ya saudara ya. Dan kita di sini akan melihat juga bahwa di akhir hidup Simson pun dia juga tidak merasa bahwa
rambutnya adalah sumber kekuatannya. Ya, kita akan baca Simson mati, Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Ini sebuah ending yang sangat dramatis, saudara. Saya kalau membaca ini benar-benar luar biasa ya. Simson di masa akhir hidupnya dia tetap ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, Simson mati, ayat 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, menyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Sebuah akhir yang dramatis, saudara ya. Di akhir hidupnya ya, Simson disuruh melawak ya oleh orang-orang Filistin ketika mereka berkumpul untuk mengadakan perayaan korban sembelihan. Dan di saat itu Simson ingin melakukan sesuatu untuk membalaskan, kalau kita lihat ini membalaskan kedua matanya, tapi ini juga dia meminta sebuah kesempatan lagi untuk bisa melakukan sesuatu, ya. Dan kalau kita melihat Simson juga di sini kalau menunjukkan dia berdoa minta kekuatan dari Tuhan, berarti dia memang tidak merasa bahwa kekuatannya itu juga dari rambutnya, karena kalau kita baca di ayat 22 mundur sedikit, tetapi rambutnya mulai tumbuh pulas sudah dicukur, ya sudah ada rambutnya. Kalau dia merasa kekuatannya dari rambutnya, dia nggak perlu berdoa begini. Dia tahu kekuatannya itu hanya dari Tuhan. Maka dia katakan di ayat 28, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Ya. Dia minta satu kali lagi kesempatan dan Tuhan memberikan itu. Ya. Dia minta Tuhan mengingat dia. Nah, saya percaya sebenarnya Tuhan selalu mengingat dia. Simson lah yang melupakan Tuhan. Dan hari itu dia mengingat bahwa letak kekuatan sebenarnya itu hanya pada Tuhan saja. Dan dia kembali berseru kepada Tuhan. Minta satu kali untuk diberi kesempatan untuk dapat melakukan tugasnya. Dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Sehingga hari itu yang dibunuh Simson jauh lebih banyak daripada yang dia bunuh semasa hidupnya. Pada saat matinya itu lebih banyak lagi. Kita lihat begini kasih karunia Tuhan yang begitu besar buat setiap manusia. Simson sudah meninggalkan Tuhan, melupakan janjinya kepada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengingat Simson, meluluskan apa yang jadi permohonan doanya. Begitu juga bagi kita semua, saudara. Meskipun kita satu waktu mungkin kita gagal, berdosa. Tapi kalau kita minta Tuhan untuk mengingat kita, untuk melakukan sesuatu bagi kita, dia tetap ada bagi kita. Tangan kasihnya selalu terbuka untuk kita. Dan dia tetap memberikan kita pengampunan. Ya, saudara. Lalu kita bisa melihat bahwa akhirnya Simson memang mati dalam kehormatan ya, saudara ya. Dan kalau kita melihat apa sih sebenarnya hubungannya sama kita semua di hari-hari ini. Simson itu seorang nasir Allah. Ya, meskipun begitu banyak liku-liku dalam kehidupannya ya. Banyak dia
mengikuti kehendaknya sendiri, tapi dia seorang nasir Allah. Nasir Allah tadi kita sudah bahas adalah orang yang dikhususkan atau dipisahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan tertentu dari Tuhan. Dan tahukah saudara, kita semua adalah orang-orang yang dipisahkan Tuhan untuk melakukan tugas tertentu. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini kita, saudara. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Salah satu arti kudus adalah dipisahkan. Kudus itu dikuduskan atau kudus itu punya 3 arti. Kudus itu artinya dipisahkan, dikhususkan, dan juga suci. Dan kita semua adalah orang-orang yang dipisahkan Tuhan untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Saudara percaya atau tidak percaya, meyakini atau tidak meyakini, merasa atau tidak merasa, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang besar. Dan saya mau kita semua juga menyadari panggilan kita, bahwa kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Pelajaran dari Simson itu melupakan panggilannya, ya, melupakan bahwa dia sebenarnya adalah orang khusus, orang yang dipisahkan Tuhan untuk melakukan tugas tertentu. Dan hari ini itu menjadi peringatan bagi kita bahwa kita semua pun adalah orang-orang dipisahkan, dikuduskan Tuhan untuk melakukan tugas tertentu. Dan waktu Simson menjalankan tugasnya sebagai nasir Allah, dia diberikan roh Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Begitu juga kita, saudara, kita diberikan roh Tuhan di dalam hidup kita untuk memampukan kita melakukan tugas-tugas yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi kita punya janji yang lebih baik daripada Simson. Ketika Simson jatuh, ya, dia melupakan Tuhan, lalu Tuhan meninggalkan dia. Tetapi kita, umat-umat ketebusan dari Yesus Kristus, kita punya janji yang lebih baik. Kenapa, saudara? Karena dia menjanjikan roh Tuhan di dalam kita itu tidak akan pernah pergi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita baca Yohanes 15. Yohanes 14, saudara. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 kita akan baca, ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Selama-lamanya artinya setiap waktu, ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, luar biasa, saudara, ya. Dulu orang-orang perjanjian lama ketika mereka bersalah melanggar perjanjian, maka roh Tuhan itu pergi. Jadi roh Tuhan itu bisa datang, bisa pergi. Tapi kita manusia perjanjian baru yang ditebus dengan darah Yesus menjadi kudus, maka roh Tuhan itu bisa tinggal selama-lamanya dalam hidup kita karena kita sudah menjadi orang yang kudus. Dan dialah yang memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita menjadi saksi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sadar roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang sangat besar, lebih besar daripada dunia ini, maka kita pasti akan bisa melakukan tugas-tugas panggilan yang menjadi panggilan kita. Jadi bagaimana kita dapat memenuhi panggilan kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah menyadari bahwa roh Tuhan sudah ditempatkan dalam hidup kita. Roh Tuhan yang luar biasa itu, yang memampukan kita melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi saudara, tidak ada lagi kita bisa mengatakan, aku gak bisa Tuhan, aku gak kuat Tuhan melakukan tugas ini. Itu berarti saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang besar itu, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil bisa kita lakukan. Ya, jadi yang pertama, bagaimana kita bisa menggenapi tugas kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan itu. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan yang besar ada di dalam hidup kita dan memampukan kita melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah kita menyadari panggilan kita, percaya bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang ditebus Tuhan, dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita mungkin gak punya bukti fisik seperti Simson yang memanjangkan rambutnya, ya. Tapi kita punya bukti, yaitu perbuatan kita. Karena Efesus 4 ayat 4 mengatakan, saudara, ya. Efesus 4 ayat 4. Ini yang menjadi bukti
kita sebagai orang-orang telah dipisahkan. Maaf, Efesus 4 ayat 1. Maaf saudara ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Itulah buktinya. Kita hidup berpadanan dengan panggilan kita. Kalau kita dipanggil menjadi orang yang kudus, ya, hiduplah seperti orang kudus, berpadanan dengan panggilan kita. Kita dipanggil menjadi orang yang benar, sudah menjadi orang yang benar. Hiduplah sebagai orang yang benar. Bukan hidup menurut dunia ini. Kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Berpadanlah dengan panggilan itu. Jadi saksi Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Lalu yang ketiga adalah, sadarilah bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu tersedia bagi kita. Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, Dia selalu menerima kita. Tangannya selalu terbuka bagi kita. Pengampunannya selalu tersedia bagi kita. Karena ada kasih karunia yang tersedia bagi kita. Kita lihat Simson, begitu dia jatuh pun Tuhan tetap mendengarkan doanya. Apalagi kita, di mana roh Tuhan selalu tinggal dalam hidup kita. Maka Dia selalu akan menyertai kita. Tangannya terbuka bagi kita, menerima kita, mengampuni kita. Sehingga kita semua tidak perlu lama-lama terpuruk dalam kesalahan. Bangkit dan terus melakukan tugas kita menjadi saksi Tuhan. Kekuatan yang besar ada dalam hidup kita. Maka tepat seperti yang Zakaria katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Maka kita akan menang melewati hidup kita ini, menghadapi begitu banyak tantangan, halangan, baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam pelayanan. Kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita dan kita mengandalkan kekuatannya, maka kita akan menjadi pemenang. Karena memang sesungguhnya manusia ditakdirkan, didesain untuk menjadi makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kita meninggalkan desain itu, kenyataan itu, kita akan jatuh. Maka hari ini saya mendorong saudara untuk kembali bahwa Tuhan itulah sumber kekuatan kita. Andalkan Dia dalam segala hal yang kita hadapi, maka kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami diingatkan kembali atas panggilan kami menjadi orang-orang yang dipisahkan, dikuduskan untuk memberitakan perbuatan-Mu yang besar. Kami menarik pelajaran dari Simson yang ada di masa di mana dia melupakan Engkau tapi kembali lagi kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menerima kami. Pengampunan-Mu selalu tersedia bagi kami. Roh-Mu yang sangat dahsyat itu juga ada dalam hidup kami, bahkan menyertai kami selama-lamanya dan diam di dalam kami. Sehingga kami dimampukan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun Engkau tempatkan. Kami akan menjadi saksi-saksi-Mu yang heran. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang kasih, kita arahkan hati kita pada Tuhan. God bless you and keeps you, make His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn His face towards you and give you peace. Saudaraku yang kasih, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, usahamu, studimu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat yang terbaik. Dan
apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dalam keberuntungan yang ajaib. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus, menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai kekekalan. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan, Amin.